Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kita Nggak Sendiri Channel. Masih bersama gua, Hardi. Pada segmen kali ini, gua mau berbagi kisah mistik lagi yang pernah gua alamin, yaitu gua ditemani oleh sosok halus saat hujan pada jam 12.30 malam. Sebelum kita masuk ke ceritanya, gua mau ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah mampir di channel ini. Dan gak lupa juga gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah sudi ngasih like, komentar, dan subscribe ke channel ini. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Kisah ini terjadi pada tahun 2005, dimana pada saat itu gue baru lulus sekolah. Dan pada tahun itu juga gue masuk kerja untuk pertama kalinya di sebuah pabrik. Pada waktu itu gue kebagian shift 2, yaitu masuk jam 4 sore, pulang jam 12 malam. Kondisi pekerjaan seperti biasanya, seperti rutinitas yang gue jalanin sehari-hari. Gue masuk sore dan tibalah pada jam pulang kerja, yaitu jam 12. Kondisi saat itu gue masih belum punya motor, jadi jarak pabrik tempat gue bekerja dengan jalan protokol atau jalan yang dilalui oleh angkot itu lumayan jauh. Dan pada malam itu gue jalan kaki. Biasanya gue ada temen berdua. Nah, temen gue yang satu ini, dia ikut dengan temannya yang bawa motor. Jadi alhasil gue pulang berjalan kaki dengan seorang diri. Sebenarnya bisa aja dari pabrik gue itu ngojek sampai ke jalan besar untuk naik angkot. Tapi untuk menghemat pengeluaran, menghemat ongkos, gue terpaksa jalan pada saat itu. Hening demi hening gue laluin melalui lorong-lorong pabrik bekas yang suasananya sangat gelap pada saat itu. Di dalam hati ada rasa takut yang sedemikian besar, tapi semua rasa takut itu gue buang jauh-jauh. Tibalah gue di suatu lorong pabrik. Pabrik itu kondisinya sudah tidak beroperasi, dia pabrik ban. Gue jalan menuju jalan besar yang dilalui angkot. Ada semerbak wangi pandan yang mengitari daerah tersebut. Di benak gue bertanya-tanya, wah ini wangi pandan, apaan nih? Tapi gue selalu positive thinking pada saat itu. Gue anggap itu ada seekor musang yang lewat, karena katanya musang jantan itu mengeluarkan aroma pandan saat dia lewat. Jadi gue coba berpikir seperti itu. Tibalah gue di jalan besar. Suasana pada saat itu terlihat mendung, walaupun malam, tapi terlihat kilatan-kilatan petir itu di langit, menandakan bahwa sebentar lagi mau turun hujan. Akhirnya gue memberhentikan angkot dan gue naik. Gak lama gue naik angkot, hujan pun turun lumayan besar pada saat itu. Di dalam angkot gue berpikir, aduh, ntar ada yang jemput gak nih di depan gang gitu, mana hujan gede, mana malam-malam. Tapi gue positive thinking aja, siapa tahu aja bokap atau kakak gue ngejemput bawa payung. Singkat cerita, tibalah angkot tersebut di depan gang rumah gue. Gue turun, hujan masih besar. Selepas turun dari angkot, gue coba berteduh di sebuah warung rokok yang sudah tutup, karena pada saat itu jam 12:30 malam. Perkiraan gue bahwa kakak atau bokap gue jemput bawa payung ternyata meleset. Nggak ada yang jemput sama sekali. Gue pun tetap berteduh di bawah atau di warung rokok tersebut.
Karena hujan pada saat itu nggak menunjukkan reda ya, masih besar. Di situ pun gue mulai bingung, karena gue pikir semakin lama gue berteduh di warung rokok ini, semakin malam juga gue pulang ke rumah. Tapi apalah daya, untuk memaksakan gue pulang ke rumah, hujan masih gede yang pertama. Yang kedua, gue merasa takut untuk pulang ke rumah karena posisinya itu dari gang ke rumah gue itu lumayan jauh untuk jalan kakinya karena memutari sebuah pabrik. Jadi gue masuk lorong-lorong pabrik lagi. Akhirnya gue masih tetap berteduh di warung rokok itu, dan tanpa sengaja gue melihat dari kejauhan ada seorang ibu-ibu yang sedang jalan menuju gang rumah gua. Jadi posisinya itu si ibu-ibu itu udah jalan duluan, udah setengah jalan. Gue sempat heran, loh itu ada yang jalan gitu. Tapi dalam hati gue merasa bersyukur gitu, alhamdulillah ada teman gue yang nemenin gue pulang ke rumah. Karena sebelumnya gue lumayan takut juga untuk pulang ya, karena melalui lorong pabrik lagi, dan itu jalannya juga lumayan gelap. Di samping jalan setapak itu juga semak-semak. Akhirnya dengan hujan-hujanan gue mencoba nekat pulang, karena gue ngerasa ada yang nemenin di depan gue, ada barengan. Gue pulang, gue berjalan agak cepat untuk mendekati si ibu-ibu tersebut. Nah, gue selalu jaga jarak ya sama si ibu-ibu tersebut. Gue nggak melewati atau mendahului dia, gue selalu menjaga jarak. Jadi posisi gue kurang lebih 50 meter di belakang dia. Kondisi si ibu-ibu tersebut jalannya agak pincang, jadi uget-ugetan ya, gitu, pincang kaki sebelah kanan. Dia memakai baju daster, perawakannya agak gendut, dengan rambut sebahu. Kenapa gue bisa menceritakan sedetail itu? Karena gue melihat dengan jelas sosok itu di depan gue, dan gue gak berpikiran bahwa sosok itu adalah sesuatu makhluk gaib atau sejenisnya. Gue selalu positive thinking bahwa itu ibu-ibu yang pulang kemalaman. Jadi posisi ibu-ibu itu masih 50 meter di depan gua. Dia masih berjalan dengan ugat-ugatan kaki yang pincang, dan posisi tangan kiri itu memegang seperti sebuah koran untuk memayungi palanya. Jadi dia mayungin palanya dengan tangan kiri. Sampailah di tikungan menuju rumah gua. Jadi posisi jalan itu masih lurus. Nah, ada gang kecil ke arah kanan. Nah, itu rumah gua masuk ke gang kecil ke arah kanan tersebut. Nah, di saat hampir tiba di belokan tersebut, di dalam hati gue berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ini orang belok maksud gua, biar gua ada temennya lagi di jalan setapak itu gitu. Sebenarnya dia lurus juga masih ada jalan lagi, tapi gue berdoa semoga dia belok. Dan akhirnya si ibu-ibu itu belok. Gue pun merasa bersyukur bahwa alhamdulillah gue ada temen sampai ke rumah gitu melalui jalan setapak itu. Gue tetap jaga jarak. Posisi gue kurang lebih masih 50 meter atau 40 meter. Dia udah belok duluan, gue masih jaga jarak. Nah, sampailah gue di belokan juga. Setelah gue sampai di belokan, alangkah terkejutnya gue bahwa sosok ibu-ibu tersebut nggak ada sama sekali, alias menghilang. Dan kondisi belokan itu sebenarnya masih lurus lagi, masih agak jauh lagi, kurang lebih sekitar 300-400 meter lagi menuju rumah gua. Itu nggak ada belokan, itu dinding pabrik, tembok pabrik dengan lampu penerangan yang remang-remang. Di samping tembok pabrik itu semak-semak, jadi gua berjalan di jalan setapak di samping tembok pabrik itu. Secara logika,
Kemana sosok ibu-ibu itu pergi? Apakah naik ke tembok pabrik? Atau loncat ke semak-semak? Nggak mungkin kan? Gue berdiam dan terhenti sejenak di belokan tersebut tanpa melanjutkan langkah gue untuk pulang. Karena jujur gue shock banget pada saat itu, dan hujan pun masih gede. Gue nyebut dan berdoa sebisa mungkin pada saat itu. Gue berdiri, ya Allah, itu apaan gitu kan. Akhirnya gue coba memberanikan diri, jalan terus melalui jalan setapak itu, dan gue terus berdoa. Jadi pada kondisi pada saat itu gue nggak lari, gue tetap jalan santai. Karena kenapa? Kalau gue lari, gue ngerasa malah semakin takut, malah semakin merasa dikejar-kejar gue. Jadi gue tahan, walaupun sebenarnya gue itu saat itu takut banget, takut. Gue jalan terus, gue jalanin sambil jemput-jemput itu. Pada saat itu kondisinya gue bener-bener merinding banget. Bener-bener udah nggak habis pikir gitu. Ibu-ibu terserah dah mau ngapain. Dan pada saat itu juga gue meyakini bahwa ibu-ibu tersebut merupakan sosok gaib, bukan manusia normal. Singkat cerita, sampailah gue di rumah gue. Gue ketok pun pintu rumah gue. Bokap gue keluar, dan ternyata mereka masih pada tidur. Bokap gue kaget gitu. Gue sampai dengan bahasa kuyup. Gue bilang, "Pak, kok nggak ada yang jemput?" "Oh iya, Bapak lupa," kata bokap gue. Ya apa boleh buat, mereka terlelap tidur. Lalu gue ceritakanlah peristiwa yang gue alami tadi ke bokap gue. Dia pun tersenyum dan bilang, "Udah biarin, yang penting mah selamat sampai rumah." Gue disuruh membersihkan badan ke kamar mandi, gue cuci muka, dan gue masuk ke kamar untuk tidur dengan kondisi pikiran gue dengan rasa penuh tanda tanya pada peristiwa yang tadi. Oke, jadi itu aja teman-teman, kisah mistik gue yang bisa gue share di channel ini. Dan gak lupa juga gue doakan semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dijauhkan dari godaan dan cobaan dari setan yang terkutuk. Akhir kata gue ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.